1. Sistem hukum Eropa kontinental atau yang sering kita sebut juga hukum civil law. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia. Semua aturan berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Hukum Eropa kontinental memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Memiliki kodifikasi. Dasar sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi. Kepastian hukum hanya bisa diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. 2. Hakim tidak terikat pada presiden. Pada karakteristik ini, hukum Eropa kontinental tidak dapat dipisahkan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Penganut sistem Eropa kontinental memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim menggunakan aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang, sebagai pegangan. 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Yang di dalam sistem ini, hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam sistem hukum Eropa kontinental berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapi sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Negara-negara penganut hukum Eropa kontinental menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara yang menganut sistem tersebut memiliki konstitusi tertulis. Dalam perkembangan hukum ini mengenal pembagian hukum, yaitu 1. Hukum privat, mencakup dan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. 2. Hukum publik, mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini memiliki nama lain common law. Sistem hukum yang berasal dari Inggris kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu Anglo-Saxon yang pernah menyerang Inggris kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Namun, nama Anglo-Saxon sudah digunakan sejak abad ke-18 untuk menyebut penduduk Britania Raya, yaitu suku Anglia, Sax, dan Newt. Sistem Anglo-Saxon hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Selain itu, beberapa negara juga menerapkan sistem Anglo-Saxon bersama dengan hukum adat dan hukum agama, seperti Pakistan, India, dan Nigeria. Putusan hakim merupakan sumber hukum dalam sistem Anglo-Saxon. Dalam sistem ini, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sejenis. Dalam perkembangannya, sistem ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum privat.
ditunjukkan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. 2. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. 3. Sistem hukum adat. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapat pengakuan dalam masyarakat tersebut. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Sistem hukum adat juga dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. 4. Sistem hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah-sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam merupakan istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Sumber hukum-hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun ada sebuah aturan-aturan yang ditetapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya pada dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijma, 4. Qiyas. Ada beberapa hal yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum yang lainnya. 1. Bersumber pada wahyu Allah, sunnah Rasul, dan ijtihad. Kedua, ketentuan-ketentuan didasarkan pada akhlak dan agama. Ketiga, sanksi terhadap pelanggarannya adalah rangkap, yaitu sanksi dunia dan akhirat. Keempat, tujuannya adalah agar masyarakat tentram di dunia dan di akhirat. 5. Sistem hukum kanonik. Hukum kanonik adalah hukum gerejawi internal yang mengatur gereja Katolik, baik gereja Latin dan gereja Katolik Timur, gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Oriental, komuni Anglikan. Bagaimana hukum gereja itu diatur, diinterpretasikan, dan kadang-kadang ditelaah berbeda secara mendasar di antara ketiga tubuh gereja tersebut. Di dalam ketiga tradisi, sebuah kanon mulanya adalah sebuah aturan yang diterima oleh semua majelis dari kata bahasa Yunani yaitu kanon, untuk memerintah tolak ukur atau mengukur. Kanon ini membentuk dasar bagi hukum kanonik. Kitab hukum kanonik atau KHK terdiri atas 7 buku. Buku 1 memuat tentang norma-norma hukum, buku 2 memuat tentang umat Allah, buku 3 memuat tentang tugas gereja mengajar, buku keempat memuat tentang tugas gereja menguduskan, buku kelima memuat tentang harta benda duniawi gereja, buku ke-6 memuat tentang hukuman-hukuman dalam gereja dan sanksi-sanksi dalam gereja, buku ke-7 memuat tentang proses atau hukum acara. Setiap buku dibagi dalam bagian, seksi, judul bab, dan dap artikel. Nomor-nomor ketentuan hukum disebut kanon. Kitab hukum kanonik menggunakan prinsip pembagian dari yang terbesar ke yang terkecil. Seluruh kitab hukum kanonik 1983 memuat 1752 kanon atau aturan.
Dapat diartikan, sistem hukum kanonik adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang tunduk kepada peraturan-peraturan gereja. Hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Kata sosialis ketika digunakan dalam hubungannya dengan hukum mengandung banyak arti berbeda di antara para ahli hukum. Pada dasarnya, kata sosialis menandakan filosofi dan ideologi yang berdasarkan yang pada umumnya mengacu ke pemikiran Marxist-Leninist. Ideologi sosialis selalu dihubungkan dengan prinsip bahwa keseluruhan hukum adalah instrumen dari kebijakan ekonomi dan sosial, dan kebijakan common law dan civil law menggambarkan kapitalis berjuis, imperialis, eksploitasi masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Teori Marxis dibangun di atas dasar doktrin dialektikal atau historical materialisme yang berpendapat bahwa masyarakat bergerak menuju berbagai tingkat dan fase di dalam menjalaninya itu merupakan evolusi dan pembangunan. Itu kemungkinan dimulai tanpa sistem hukum, kemudian menjadi salah satu pemikiran buruh, diikuti dengan tingkat dari abad pertengahan sebelum bergerak menjadi kapitalisme, kemudian sosialisme, sebelum akhirnya hukum bertambah buruk di antara masyarakat tanpa kelas, tanpa kepentingan terhadap sistem hukum apapun. Mereka semua manusia akan saling membicarakan keadilan satu sama lain. Quickland menggambarkan sistem hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahnya secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme, dan yang memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir. Pokok ajaran sistem hukum sosialis adalah hukum yang diawali Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Sekian dari saya, terima kasih.